Ayo mari saksikan. Halo semuanya, jadi di sini saya ayo rangkaian. Pertama-tama kita pergi ke Chrome ya, bisa juga kita search. Nah, lalu kita cari di sini aplikasi yang namanya Work, seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, kita cari yang namanya Arduino. Sudah ada, langsung saja. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sebelah kiri, kalau di sebelah kiri ada yang namanya Arduino. Lalu kita klik. Lalu kita klik tanda tambah, menambahkan rangkaian-rangkaian. Yang paling penting itu harus board. Nah, kita pakai ukuran boardnya yang full. Jangan pakai ada. Kita di HT-nya pakai yang ini ya. Saja. Terus kita cari yang LCD. Kita LCD-nya pakai yang 16x2 12 jam. Terus kita cari lagi play. Kita pakai relay mode. Harus di sini. Terus kita cari buzzer. Buzzer. Nah, kita sudah seperti ini. Langsung saja kita rakit ya. Pertama kita sambungkan DHT FCC ke plus. Lalu dilanjut lagi dengan N ke min di port. Lalu SDA ke pin 2 Arduino. Lalu LCD. Lalu selanjutnya LCD. FCC kita sambungkan ke lalu kita sambungkan lalu SDA kita taruh di A4 Arduino. Lalu SCL kita taruh ke pin A5 Arduino. Lalu hubungkan LIN. Yang sebelah kanan lalu yang sebelah kiri taruh di N. Terus selanjutnya relay
FCC kita sambungkan ke FCC sambungkan. Lalu ini selanjutnya IM ke lalu selanjutnya real buzzer. Selanjutnya buzzer. Buzzer sebelah sini kita hubungkan ke 8 FCC sebelah sini kan ke min. Kita sudah tinggal saja. Ya. Lalu kita klik ini, baik. Nah, ini sudah berhasil. Dia akan mati lampunya jika di suhu rendah. Jika suhunya lebih, maka lampu akan menyala seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Di sini saya akan menjelaskan proyek presentasi sistem monitoring suhu otomatis, implementasi prototyping cerdas berbasis Arduino Uno dan sensor DHT22 menggunakan platform simulasi Walkwi. Di sini saya beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Raihan dan teman saya Fadia Lintang yang telah menjelaskan rangkaian sebelumnya. Yang pertama yaitu arsitektur dan komponen, integrasi hardware dan software prototyping. Ekosistem komponen utama. Dalam rangkaian yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, komponen utama yang pertama yaitu Arduino Uno, yang kedua sensor DHT22, dan yang ketiga LCD 16x2 12C. Arduino Uno microcontroller utama sebagai otak pemproses dasar sensor. Sensor digital presisi tinggi untuk suhu dan kelembaban, antarmuka visual untuk monitoring data secara real time. Dalam rangkaian tersebut, yaitu otaknya ada di Arduino Uno. Pusat kendali atau otak kendali dalam rangkaian yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Microcontroller ATmega 328P, tegangan operasi 5V digital, 14 pin input-output digital dan 6 analog. Kompatibilitas library DHT dan Liquid Crystal. 4 ini berfungsi mengolah input digital dari DHT22 menjadi data yang dapat dibaca manusia di layar LCD. Dan ini gambaran Arduino Uno. Lanjut. Kita ke sensor presisi, yaitu sensor DHT22. Yang pertama parameter teknis, rentan suhu minus 40 hingga 80 Celcius. Akurasi suhu plus minus 0,5 derajat Celcius. Kelembapan 0 sampai 100%. Sinyal output digital single bus. Sensor DHT ini keunggulannya dibanding DHT22 adalah rentan ukur yang lebih luas dan akurasi yang jauh lebih tinggi. Lingkungan simulasi Walkwi. Keunggulan digital. Walkwi memungkinkan pembuatan sirkuit secara virtual tanpa resiko kerusakan komponen fisik. Fitur simulasi real time memberikan data yang sangat mendekati kondisi asli. Mendukung pengkodean langsung di browser dengan library Arduino Uno yang lengkap. Yaitu keunggulan Walkwi tidak menggunakan alat fisik dan bisa memungkinkan sirkuit secara virtual tanpa kita harus ribet-ribet membuat komponen fisiknya.
Nah, seperti ini desain rangkaiannya bisa kita lihat. Di sini ada Arduino Uno, di sini ada LCD, di sini ada breadboard, dan di sini ada sensor DHT, di sini ada relay, dan di sini nanti jika sudah berhasil akan menampilkan keterangan. Nah, di sini ada kita bisa melihat kabel malang melintang, yaitu di sini disebutnya kabel jumper. Desain rangkaian dan wiring, konfigurasi koneksi. DHT 22, pin VCC ke 5V GND ke CND data ke pin 2. LCD 12C, SDA ke A4, SCL ke A5, protokol 12C, buzzer atau relay, koneksi ke pin digital output sebagai indikator alarm. Inisialisasi sistem. Pada tahap ini, program Arduino telah diunggah ke simulator. Layar LCD mulai menampilkan teks suhu. Di sini kita bisa melihat LCD sudah menampilkan teks suhu sebagai tanda bahwa sistem telah aktif dan siap membaca data dari sensor. Dia siap membaca data dari sini dan masuk dan menampilkan suhu. Proses void setup berhasil dijalankan, menghubungkan microcontroller dengan modul LCD secara sinkron. Analisis output data kritis. Kita bisa melihat di sini kita mengatur 50.3 derajat Celcius, suhu terdeteksi Celcius. Status peringatan panas berlebih karena kita mengaturnya di 50 derajat Celcius, itu akan sangat panas berlebihan. Hasil simulasi menunjukkan akurasi pembacaan DHT22 pada 50,3 derajat Celcius dengan kelembapan 40%. LCD menampilkan data secara presisi sesuai dengan parameter simulasi Walkway. Nah, di sini jika sudah berhasil, dia akan menampilkan seperti ini. 50 kita bisa atur di sini, bisa kita rubah entah 40, entah 20 sesuai yang kita inginkan. Parameter teknis project. Ada komponen, fungsi, dan parameter operasi. Komponen yaitu Arduino Uno DHT22 LCD 16x2 software. Karena kita membutuhkan codingan ya. Codingan, relay sebenarnya masih banyak lagi, kabel jumper. Karena tidak membuat dengan secara fisik, kita tampilkan yang ada saja. Fungsinya logic controller, sensing unit, visual display, walkway ID. Parameter operasi 5V DC atau 16 MHz clock, digital sinyal 2 second sampling, 12C address 0x27 atau 0x3F, dan web berbasis C++ language. Nah, kesimpulan dalam PPT ini dan kesimpulan rangkaian yaitu kita bisa menggunakan Walkway dalam akurasi tinggi. Integrasi DHT dan Arduino Uno pada Walkway memberikan hasil pemantauan yang sangat stabil dan presisi. Respon yang real time, sistem mampu mendeteksi perubahan suhu seperti kenaikan ke 50,3 derajat Celcius secara instan. Prototyping efisien, penggunaan Walkway mempermudah validasi logika program sebelum implementasi pada perangkat keras fisik. Skalabilitas, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi perangkat IoT atau Internet of Things untuk kendali jarak jauh. Nah, kesimpulannya, Walkway ini sangat berguna jika ingin menggunakan program Arduino atau dan sebagainya untuk pemantauan menggunakan virtual dan tidak ribet, menggunakan barang-barang fisik seperti kabelnya. Kita kan harus membeli kabel secara menggunakan Walkway ini, walkway.com, tidak menggunakan alat fisiknya. Kita bisa menggunakannya sebanyak apapun dan bisa mengendalikan secara jarak jauh. Mungkin itu saja proyek presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Di sini ada link Walkway dari kelompok kami, bisa disalin saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video yang telah kami buat